Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia. Para sahabat, kita lanjutkan serial Mahdi yang ke-16 dengan tema poster kunci sukses. Para sahabat semua, tentu kita telah mempelajari apa itu sukses, bagaimana itu sukses, dan sukses sampai di mana, sukses sampai dengan husnul khatimah, sukses sampai dengan surga, dan semua kesuksesan itu kita raih. Yang kita katakan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang biasa kita menyebutnya dengan itu di akhir-akhir doa kita. Berikanlah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, sukses, husnul khatimah. Kebaikan akhirat, surga. Nah ini para sahabat, kita semua sekarang bagaimana mencapainya itu? Untuk memperoleh SAS itu, kuncinya adalah membangun akhlak mulia sebagaimana kita jelaskan di waktu-waktu yang lalu. Akhlak mulia itu seperti apa? Nah inilah yang harus kita lihat sekarang ini. Karena akhlak mulia itu lebih dari 60 karakter yang harus kita bangun di dalam diri. Nah kita lihat rinciannya ada di dalam poster kunci sukses. Kita saksikan slide berikut ini. Para sahabat, kita melihat ini poster kunci sukses. Poster kunci sukses ini kita sebut dengan sukses, husnul khatimah, dan surga, yaitu sebuah konsep terpadu akhlak mulia yang secara menyeluruh. Artinya rincian akhlak mulia itu ada di dalam kolom-kolom ini. Para sahabat semua, di dalam kolom ini kita melihat akhlak mulia itu ada banyak sekali lebih dari 60 karakter. Nah, akhlak mulia inilah yang menjadi kuncinya. Baik dia sukses, husnul khatimah, maupun surga. Kuncinya ada di akhlak mulia. Secara terperinci, nah kita melihat di sini keseluruhan. Nah, keseluruhannya ada di sini, kita melihat akhlak mulia itu adalah sebagai sumber kesehatan, sumber kebahagiaan, dan sumber kemudahan rezeki. Nah ini akhlak mulia itu sumber. Kita melihat seperti ini. Nah bagaimana akhlak mulia itu dicapai? Yaitu kita membiasakan dan kita terus-menerus meningkatkan kualitas sholat khusyuk metode 3T. Terus tingkatkan kualitas sholat khusyuk metode 3T. Apalagi kemudian kita lakukan dan kita resapi, kita hayati terapi Qur'ani. Ada 10 yang namanya terapi tobat, terapi perlindungan, terapi ikhlas, terapi tawakal, terapi tasbih, terapi syukur, terapi ihsan, terapi tawadu, terapi asmaul husna, dan terapi tauhid. Nah kemudian apalagi yang harus kita perkuat untuk kita membangun akhlak mulia ini, membiasakan infak dan sedekah. Nah inilah para sahabat, membangun akhlak mulia itu memang ada pelaksanaannya, ada kegiatannya. Setidaknya salat khusyuk metode 3T, terapi Qur'ani, infak dan sedekah, serta memahami akhlak mulia ini secara menyeluruh, melatihnya dan mempraktekkannya. Para sahabat semua kita lihat di sini ada banyak sekali kolom-kolom. Ya, kita lihat kolom-kolomnya banyak. Nah, di antaranya kolom 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Coba perhatikan, para sahabat. Kita perhatikan. Ya, kalau kita ingin sukses
di dunia saja, misalnya ya, kalau kita punya kawan atau kita punya anak, ya, kemudian anak itu memiliki watak dan karakter seperti yang nomor 11. Kita lihat, kita besarkan, kita lihat ini yang nomor 11. Ya, kita melihat ada keluarga kita, misalnya. Keluarga kita itu punya sikap, punya sifat yang sabar, disiplin, istiqomah, teguh, tekun, teliti, berjuang, rajin, tertib, kompak, ulet, sungguh-sungguh. Cobalah kita renungkan para sahabat. Apakah orang ini menurut para sahabat, kira-kira orang seperti ini bisa sukses nggak hidupnya? Di dunia kita lihat. Orang yang punya sifat atau watak yang nomor 11 ini, itu dipastikan orangnya akan sukses. Kalau kita punya anak, kita punya keturunan, kita punya kawan, ya yang sifatnya seperti ini, dipastikan orang ini akan sukses. Nah, ditambah lagi kalau kita lihat, orangnya kasih sayangnya tinggi, rendah hati, lembut, komitmen, pemaaf, musyawarah, hormat, berbuat baik, tepat janji, sopan, toleran, bersahabat, dermawan, gotong royong, dipastikan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mulia. Jadi kita lihat, akhlak mulia tercermin di sini. Juga akhlak mulia tercermin di kolom 11. 2 kolom saja dimiliki oleh umat Islam, oleh kita semua, dipastikan bahwa kita semua akan sukses hidup di dunianya. Ditambah lagi, kita lihat kolom-kolom di sini. Ya, orangnya jujur, orangnya bersyukur, orangnya tawakal, orangnya bertasbih, beriman kepada Allah dan Rasul, menjalankan rukun iman, rukun Islam, orangnya ikhlas, taubat, dan orangnya berdoa, dan seterusnya, orangnya bersih, dan sebagainya. Maka para sahabat, bila orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang muslim di seluruh dunia, bahkan di setiap pribadi muslim, memiliki karakter seperti ini, dipastikan orang-orang itu adalah orang-orang yang selamat di dunianya, sukses di dunianya, sukses di akhiratnya. Karena itulah para sahabat, dengan melihat gambar yang seperti ini, memudahkan kita untuk mengarahkan diri kita, keluarga kita, sehingga kita dalam mencapai kehidupan yang sukses, husnul khatimah, dan surga, kita punya arah. Kita tahu mana yang akan kita bangun. Kita tahu mana yang harus kita perbaiki. Kita tahu kita serius dan sungguh-sungguh memperbaiki diri. Nah, sehingga dengan demikian, insya Allah dalam jangka panjang dan terus-menerus, akhlak dan perilaku kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, dan terus-menerus. Karena itulah kita akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat dengan akhlak mulia ini. Pembelajarannya, buku-bukunya, semua telah tersedia para sahabat untuk membangun akhlak mulia ini. Nah, itulah yang kita kerjakan bersama-sama, insya Allah, dengan konsep yang mudah ini, dengan konsep yang disederhanakan ini diletakkan di rumah-rumah, diletakkan di kamar, diletakkan di ruang tamu, diletakkan di tempat-tempat strategis, agar kita mudah melihatnya dan membacanya, untuk pedoman kita memperbaiki, agar diri kita secara bertahap dan terus-menerus, perbaikan akhlak kita terus terjadi, semakin hari semakin baik.
Nah, inilah para sahabat tentang bagaimana kunci sukses itu kita peroleh. Dan ini kita harus lakukan terus-menerus sepanjang hidup kita. Dimanapun kita berada, terus kita bangun akhlak mulia. Terutama mulai dari generasi muda, mulai dari anak-anak kecil. Perlihatkanlah poster ini dari kecil. Ya, perlihatkan poster ini, poster kunci sukses dari kecil. Nah, kemudian dia dari kecil hanya melihat, sampai masuk ke dalam jiwanya. Nah, setelah dia mulai agak dewasa, mulai dia mempelajari, kemudian mulai merubah diri, dan seterusnya. Sehingga inilah arah daripada pembelajaran kita untuk menuju sukses, husnul khatimah, dan surga. Semoga kita bisa melakukannya dengan baik. Pertama kali, pelajari poster kunci sukses dan husnul khatimah serta surga ini. Pelajari posternya. Miliki posternya. Letakkan poster ini di rumah kita, di meja kita, di kamar kita, di ruang tamu kita. Berikan ini kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, agar mereka mulai mempelajari. Setidaknya mereka mulai melihat yang kemudian akan menjadi pedoman untuk meraih sukses, husnul khatimah, dan surga. Dan di sana terperinci sekali. Ya, semoga ini akan kita lakukan, dan kewajiban kita memberikan informasi kepada anak, cucu, dan generasi kita mulai dari poster kunci sukses ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.